salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi ya bersama kita nih di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Di sini dengan saya sendiri Dr. Karina, dan saya hari ini didampingi oleh narasumber teman sejawat saya nih dengan Dr. Catherine. Halo dok. Halo dok, perkenalkan saya Dr. Catherine. Jadi salam sehat untuk kita semua. Nah, kita mau bahas topik apa sih dok? Topik menarik apa nih yang mau kita bahas hari ini? Nah, banyak banget pasti sebenarnya dok topik-topik yang ingin kita bahas ya dok. Iya, Tapi betul. ada satu topik yang menurut saya ini banyak banget orang mengalaminya tapi sering banget dianggap sepele. Nah, apa itu? Apa itu? Karang gigi. Nah, karang gigi ini sering banget ya ditemuin di masyarakat. Tapi masyarakat itu banyak banget yang belum tahu dan juga banyak banget yang belum aware atau misalnya paham mengenai apa itu karang gigi. Seperti itu dok. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih dok ke teman-teman pemirsa ya, kira-kira apa sih itu karang gigi? Emang sama kayak yang di laut itu nggak sih dok, karang? Beda ya dok ya? Beda dong. Oke. Nah, kalau misalnya itu karang laut, Oh, kalau itu ini karang karang laut. gigi Oh, iya, ya, beda ada ya, di Dok, dalam ya? gigi. Oke, karang gigi sendiri itu merupakan gimana ya dok, sisa-sisa makanan nih keseharian. Kita kan makan makanan terus nih sebagai nutrisi untuk tubuh kita. Nah, sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi itu kan biasanya itu mengendap kalau misalnya tidak dibersihkan dengan maksimal. Nah, kalau misalnya kita nggak bersihkan dengan maksimal, kemudian dia akan membentuk suatu lapisan, kemudian kita terus-menerus melakukan hal tersebut secara berulang. Nah, lapisan-lapisan itu akan menebal sehingga dia dapat mengeras. Nah, mengerasnya itu seperti apa? Seperti batu dok, keras banget, Keras banget ya dok. keras banget. Nah, karena keras inilah makanya banyak permasalahan yang akan bisa timbul karena adanya karang gigi ini. Oke dok, nah terus nih kalau misalkan karang giginya udah numpuk nih dok, terus mau aku bersihin, nah kira-kira bisa nggak sih kita itu membersihkan mandiri nih di rumah, misalkan nggak sempet nih ke dokter gigi atau memang harus ke dokter gigi buat membersihkan karang gigi dok? Nah, ini pertanyaan yang pasti banyak banget ditanyai oleh masyarakat semua ya, mengenai bisa nggak sih sebenarnya karang gigi itu kita bersihkan sendiri. Jadi awal mulanya itu kalau misalnya karang giginya itu belum terbentuk ya, jadi masih hanya sekedar sisa-sisa makanan saja, itu dapat banget kita bersihkan sendiri secara mandiri di rumah. Tapi kalau misalnya karang gigi sudah terbentuk, nah karang gigi ini kan bentuknya keras ya, kemudian dia bisa berwarna putih kekuningan atau kuning kecoklatan gitu. Kalau misalnya sudah terbentuk seperti itu, perlu banget nih dok untuk langsung segera konsultasi ke dokter gigi ya. Karena apa? Kita menggunakan alat. Nah, alat inilah yang akan membantu untuk memecah karang gigi tersebut. Jadi kalau misalnya tanpa ada alat ini akan menjadi rumit gitu loh untuk membersihkan karang giginya. Dan kemudian bisa saja karang giginya itu tidak terpecah secara maksimal. Dan juga kalau misalnya manual nih dok, kita menggunakan alat yang belum jelas nih ya, fungsinya itu benar untuk membersihkan karang gigi, bisa saja melukai jaringan-jaringan di dalam rongga mulut pasien. Begitu. Tapi dok, kata-kata orang kalau bersihin karang gigi itu kan namanya scaling ya dok, katanya bisa bikin ngilu ya dok. Nah, ini banyak banget pasien ya dok yang datang, aduh takut ngilu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita rutin melakukan scaling selama 6 bulan sekali sesuai anjuran, maka akan mengurangi rasa sensitivitas itu. Karena apa? Karang giginya itu tidak akan menginfeksi jaringan-jaringan gusi yang ada di dalam mulut. Kalau misalnya terasa ngilu, itu akibat sensitivitas dari infeksi gusi tersebut. Begitu. Makanya kalau misalnya scaling itu gampang berdarah, itu karena sudah ada infeksi dari gusi tersebut. Begitu dok. Oke, berarti memang itu pentingnya mencegah ya dok sebenarnya dari Benar. awal, gimana cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tidak banjur ya istilahnya. Karang giginya keburu menumpuk terus jadi kayak tembok Cina gitu ya dok. Kalau Iya, saya sering lihat di benar. video-video sampai tebel-tebel banget, gila itu parah banget ya dok ya. Ya, jadi stop untuk budidaya karang gigi ya masyarakat semua, karena apa? Tidak ada untungnya. Lebih baik kita mencegah itu terjadi, karang giginya itu terjadi, daripada nanti semakinnya akan makin parah nih karena kita selalu nganggap sepele. Betul, saya setuju banget sih dok. Nah ini nih sekarang teman-teman buka catatan ya, terus tulis nih karena aku mau tanya hal yang penting. Gimana caranya dok tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah ya timbulnya karang gigi yang banyak. Ini teman-teman jangan lupa take notes ya.
Apa aja nih dok Nah, tipsnya? ini ada tips pertama ya, karena di saat sudah adanya karang gigi, munculnya karang gigi, jadi masyarakat itu banyak banget dok yang menggosok giginya dengan keras dengan mengharapkan karang giginya itu copot sendiri. Padahal nggak bisa Padahal ya nggak dok. bisa. Tentu saja pada saat kita menggunakan sikat gigi itu harus digunakan dengan lembut. Ya, jadi kita seperti memijat-mijat daerah gigi dan juga daerah fisiknya gitu. Itu untuk membersihkan sela-sela giginya seperti itu. Jadi jangan menggunakan sikat gigi secara keras karena itu dapat menimbulkan masalah yang lain lagi dok. Oke. Terus ini dok, mumpung lagi ngomongin tentang sikat giginya ya, itu kan sekarang di pasaran ada banyak banget nih dok tentang bentuk-bentuk sikat gigi yang banyak modelnya. Benar. Terus mungkin juga ada tulisan soft, terus reguler. Nah ini sebenarnya harus pakai sikat gigi yang mana sih dok yang dianjurkan nih oleh dokter nih? Baik, jadi untuk penggunaan sikat gigi sendiri itu biasanya kita menyarankan ke pasien untuk menggunakan yang soft ya. Yang soft itu berarti lembut. Jadi karena dia bulu-bulu sikatnya itu lembut dan juga halus, maka bulu-bulu sikatnya itu akan bisa membersihkan di area sela-sela gigi dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi pemilihan dari sikat gigi, bulu sikat gigi yang lembut itu sangat banget bermanfaat ya dok bagi kita ya, apalagi untuk masyarakat semua. Dengan pemilihan sikat gigi yang benar, tipe yang benar, maka pembersihan gigi akan menjadi lebih maksimal seperti itu. Oke, siap dok, sangat lengkap ya dok. Jadi tadi yang lembut ya dok, yang Iya, soft. Terus juga mungkin kepala sikat giginya jangan terlalu besar Oh ya, iya, biar benar bisa sekali. menjangkau nih sampai gigi belakang. Terus sebetulnya kapan sih dok yang betul untuk waktu sikat gigi ini? Kayaknya banyak orang-orang yang masih salah kaprah nih dok, pas habis mandi langsung sikat gigi. Itu bener nggak sih dok? Atau sebenarnya salah nih timingnya? Sebenarnya begini loh, jadi kita itu akan dianjurkan ya untuk menyikat gigi setelah sarapan. Nah, setelah sarapan itu pun jangan langsung sikat gigi, kita harus memberi jeda dulu. Jadi agar makanan-makanan, sisa-sisa makanannya itu sebelumnya hancur dulu, lunak dulu ya kan, biar nggak asam dulu kondisi mulutnya. Nggak tahu aku ngomong apa ini, ayolah kita ulang dulu ya. Kayaknya kita kurang bernapas deh karena aku kurang napas. Iya. Lanjut ya. Oke dok, jadi tadi udah lengkap banget nih dok ya. Udah ada bulu sikatnya nih harus yang soft atau yang super soft juga kayaknya ada ya dok ya. Ada. Terus jangan yang terlalu besar ya kepala sikatnya supaya bisa menjangkau nih sampai gigi yang paling belakang. Terus nah kayak ini juga penting nih dok, timingnya dok. Kapan sih sebenarnya harus sikat gigi itu yang betul waktunya? Kayaknya masih banyak mungkin teman-teman kita nih yang belum tahu atau salah kaprah nih, terutama pas mandi pagi sama mandi sore. Itu bener nggak sih dok kalau 2 kalinya pas itu aja? Nah iya banyak banget lagi dok yang sikat gigi itu bisa sampai 3 kali ya dok. Oh iya, ada yang sampai 4 kali, bahkan Iya. sampai 5 kali juga ada dok. Iya itu terlalu Semangat banyak banget. sih. Iya terlalu banyak ya. Jadi cara menyikat gigi yang benar itu dengan waktu yang tepat adalah dengan menyikat gigi setelah sarapan ya. Jadi bukan saat kita mandi lalu kita sikat gigi. Jadi sebenarnya itu sebenarnya oke, tapi kalau misalnya nggak sarapan pagi, sedangkan kita kan untuk kesehatan dianjurkan untuk sarapan pagi Biar ada ya. energi ya, Iya dok. biar ada energi. Nah setelah sarapan itu harus dijeda dulu dok. Jadi sekitar 30 menitan ya sampai 40 menit. Jadi setelah sarapan baru kita jeda dulu selama 30 sampai 40 menit, lalu kemudian baru kita membersihkan gigi kita. Jadi buat apa? Supaya kita udah sarapan nih. Kemudian waktu setelah kita sarapan untuk kita makan siang kan panjang. Nah, jadi kita ingin mencegah terjadinya pembentukan bakteri di masa-masa itu. Oke. Supaya gigi kita pun tetap terjaga ya dari bakteri-bakteri Supaya tersebut. nafas pagi kita juga segar ya Segar, dok. Pas berangkat iya. udah nggak ada bau-bau Lontong, teri, lontong, nasi. nasi Bener uduk. sih, betul dok. Biar lagi fresh gitu ya dok. Iya Terus betul. kapan lagi dok? Setelah sarapan ada Nah, waktu lagi? dilanjutkan kemudian di akhir kita akhiri nih Kita hari akhiri, kita ini. tutup ya hari ini. Iya, dengan apa? Sebelum tidur kita melakukan penyikatan gigi. Karena apa? Sama sebenarnya dengan sikat gigi setelah sarapan pagi, saat malam itu kan kita tidak beraktivitas ya. Jadi setelah kita menyikat gigi di malam hari itu, kita akan tidak membiarkan bakteri-bakteri itu berkembang di malam hari. Jadinya tidak akan menimbulkan suatu masalah lagi pada gigi seperti gigi bolong. Kemudian ada sensitivitas gigi seperti itu. Terus ada lagi nggak nih dok tipsnya selain waktu dan tadi pemilihan sikat apa namanya
belum sikat ya yang Ya. benar. Ada lagi nggak tips yang lain? Ya, kemudian untuk seperti penggunaan pasta gigi harus dipilih ya dok yang berfluoride ya dok. Ini kan sangat amat membantu ya untuk menjaga pemeliharaan kesehatan gigi ya. Kemudian untuk lifestyle juga jangan merokok, karena merokok sendiri itu pun dapat mempengaruhi keseimbangan dari mikroorganisme di dalam mulut. Kemudian panas dari rokok itu dok sangat amat mengganggu untuk kesehatan di rongga mulut. Kemudian dilanjutkan lagi seperti pemilihan makanan yang bernutrisi itu sangat amat membantu, apalagi yang misalnya anak-anak ya membutuhkan kalsium yang cukup untuk perkembangannya. Kemudian minum-minuman juga mengurangi minum-minuman soda ya, kalau bisa jangan bergas-gas seperti itu ya dok ya. Kemudian banyak konsumsi minum air putih untuk kesehatan umum juga sih sebenarnya. Kemudian untuk makan makanan manis juga nih dok. Oh iya. Iya. Anak-anak kan sangat suka banget ya untuk makan makanan manis itu. Sebenarnya ya kalau bisa dibatasi, sangat amat dibatasi. Jadi bukan dilarang ya dok? Bukan, kita tidak mau melarang, tapi dibatasi, sangat amat dibatasi untuk konsumsi makanan-makanan yang manis, coklat, net. Itu kan sudah dianjurkan ya, kita sudah mengedukasi banget ya untuk pasien-pasien kita. Dan terutama tadi ya dok ya, sikat giginya nggak sih dok berarti ya? Iya. Mau makan apapun itu yang penting sikat gigi, kalau kita terapkan dengan baik dan benar waktunya, cara penyikatannya ya insya Allah mulut kita pun pasti akan tetap terjaga kebersihannya ya. Benar sekali. Oke baik dok, wah menarik banget ya teman-teman ya, ternyata dari hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah kita perhatikan dari seonggok gimana dok, sebuah karang gigi gitu ya, ternyata banyak banget akibat-akibat ataupun hal yang tidak diinginkan kalau misalkan kita tidak mau membersihkan dan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Benar sekali. Kemudian kita juga harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dengan cara apa ya, kita rajin membersihkan gigi dan mulut, kemudian kita rajin konsultasi ke dokter gigi. Jadi tiap bulan sekali bisa datang ke dokter gigi untuk melakukan pengecekan dini. Jika ada masalah bisa langsung ditanggulangi dengan cepat. Jadi tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar lagi dok. Oke siap dokter, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Telah Kak Karin. mengisi topik yang menarik nih pada hari ini ya, semoga kita dapat semuanya menjaga ya kesehatan gigi dan mulut kita supaya tetap sehat ya, karena dari mulut pasti nanti akan berpengaruh juga ke keseluruhan tubuh. Benar. Seperti itu ya dok ya. Oke terima kasih dokter Catherine Terima kasih, untuk hari Dokter ini. Karin. Iya. Oke untuk teman-teman, sampai jumpa di topik menarik berikutnya di podcast Puskesmas Cilacap Kepala 1.